Scam Villains Self-Saving System Chapter 84 Extra. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Ada dua orang identik dengan dua wajah identik di dalam rumah bambu. Tidak ada perbedaan di antara mereka selain yang satu berbaju putih dan yang lain berbaju hitam. Sebilah pedang tergantung di pinggang Luo Binghe dengan warna hitam, yang diselimuti lapis demi lapis jimat. Sin Mo yang mengintimidasi di masa lalu sekarang dibungkus dengan cara yang kasar dan tidak sedap dipandang, bahkan gumpalan energi iblis tidak bisa meresap. Luo Binghe berteriak dengan suara parau. "Lepaskan dia!" Serangan kritis mengikuti tepat setelah ledakan amarah itu. Luo Binghe, berbaju putih yang terjepit di antara kaki Shen Qingqiu membalas pukulan itu tanpa ragu-ragu. Kedua pukulan itu menetralkan satu sama lain dan hancur di udara dengan suara bergema. Tampak seolah-olah kenikmatannya telah berkurang, dia dengan mencemooh berkata, "Daripada kembali lebih awal atau lebih lambat, kamu malah kembali di saat seperti ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Shen Qingqiu mengaitkan jari telunjuk dan tengahnya, dan Xiuya, yang telah tertancap ke dinding setelah meleset dari sasarannya, bergetar sedikit dan terbang tepat ke tangannya. Shen Qingqiu meraihnya dan segera mengayunkan lengannya ke bawah dengan tebasan. Diapit di kedua sisi, Luo Binghe akhirnya tidak bisa mempertahankan postur provokatifnya. Dia jungkir balik dari tempat tidur, tetapi sebelum pergi, dia tidak lupa mencubit pinggang Shen Qingqiu untuk terakhir kalinya. Dia dengan cekatan mendarat di ujung lain rumah bambu dan melakukan tindakan sedih. "Si Zun sangat brutal, tidakkah hatimu sakit untuk muridmu? Dasar! Siapa si Zunmu?" Pria ini adalah protagonis utama Stallion Zhongdian dari novel aslinya. Dia pernah dilepaskan ke dunia ini ketika program hukuman sistem daring online. Dia adalah orang yang disembah oleh para pembaca Zhongdian bagaikan dewa, dan yang disebut oleh semua orang sebagai Bingge. Shen Qingqiu tidak pernah menyangka pria itu sendiri akan muncul dalam program hukuman, terlebih lagi di dunia ini dengan tubuh material. Dari kelihatannya, sistem yang disebut hukuman tidak melepaskan karakter simulasi, sebaliknya, secara langsung menyeret Bingge dari alam semesta paralel aslinya. Meskipun dia samar-samar merasakan sesuatu yang salah sejak kemarin, dia tidak terlalu memikirkannya karena si Mai dan Luo selalu bermain keras dan bertindak sebagai anak yang dimanjakan selama ini. Ditambah lagi, Shen Qingqiu sendiri hanya peduli dan fokus pada perawatan luka Luo Binghe saat itu. Luo Binghe yang asli memiliki bekas luka yang ditinggalkan Shen Qingqiu di telapak tangan dan dadanya. Anak itu telah memperlakukan bekas luka itu sebagai harta karun dan menyimpannya di tubuhnya karena dia tidak ingin menyembuhkannya, jadi bagaimana mungkin Shen Qingqiu bisa menyentuh kulit mulus dan tidak bercacat. Pada akhirnya, mereka masih belum terbiasa dengan tubuh satu sama lain, itulah mengapa dia butuh waktu untuk menyadarinya. Untunglah, kuda itu terkekang sebelum jatuh dari tebing. Betapa mengerikan, dia hampir tidak bisa menjaga kesuciannya. Jika itu masalahnya, kata "pergi" yang dikatakan Luo Binghe kemarin ketika mereka bertemu di aula dalam ruang bawah tanah dapat dengan mudah dijelaskan. Itu tidak berarti, lari cepat, aku tidak ingin melibatkanmu, tetapi, kau sampah sialan, enyahlah. Luo Binghe berbaju hitam dengan pedang tergantung di pinggangnya menyambar Shen Qingqiu dan buru-buru bertanya, "Si Zun, apa bajingan ini telah melakukan sesuatu padamu?" Bukankah kamu memarahi dirimu sendiri dengan memanggilnya bajingan?" Meskipun Shen Qingqiu sedang memanggangnya, Shen Qingqiu masih sangat terhibur melihat Luo Binghe yang menempel padanya dengan wajah penuh kecemasan. Begitulah seharusnya. Dia berdeham dan memastikan bahwa pakaiannya tidak berantakan, juga penampilannya tidak acak-acakan sebelum berbicara. "Tuan ini baik-baik saja." Dia tiba-tiba teringat bahwa Luo Binghe penuh dengan luka kemarin, dengan kulit dan dagingnya koyak, dan yang ini sepertinya tidak akan muncul tanpa cedera juga. Oleh karena itu, dia buru-buru bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka?" Luo Binghe menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." Shen Qingqiu meraih pergelangan tangannya dan membaliknya. Ada bekas luka putih khas di telapak tangannya. Jantungnya tergerak. "Apa yang terjadi? Kemana saja kamu selama 2 hari ini? Kenapa dia di sini?" Luo Binghe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Murid ini tidak tahu. Sehari sebelum kemarin, ketika aku mengasingkan diri di aula dalam istana bawah tanah, sisa-sisa Sin Mo tiba-tiba melonjak dengan cahaya ungu dan
Orang ini muncul dengan Shin Mo lain di tangannya. Aku bertukar pukulan dengannya, tetapi karena suatu kecerobohan, aku jatuh melalui celah yang ditebas oleh Shin Mo. Aku hanya berhasil merebut pedang sebelum celah itu ditutup. Aku tidak dapat menemukan Si Sun ketika aku kembali, jadi aku datang jauh-jauh ke Gunung Changcheong. Jadi, Luo Binghe dalam versi asli selama 2 hari terakhir. Tebasan penebas ruang Shin Mo ternyata telah menentang hukum alam sejauh ini, bahkan bisa membelah pintu masuk ke alam semesta paralel. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dijelaskan sebagai bug. Sebagai seorang homo akut sejati yang tiba-tiba terlempar di tengah-tengah 3.000 harem wanita cantik, anak ini pasti benar-benar terguncang hingga ke intinya. Hati Shen Qingqiu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi melonjak dengan kelembutan. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan dingin. Maaf, tapi aku masih di sini. Bisakah kalian tidak menjemurku di sini hingga kering? Luo Binghe yang asli dulu pernah menjadi pusat perhatian. Dia sangat kesal ketika dia melihat kedua pria ini bercengkerama satu sama lain saat mereka bertemu dan benar-benar mengabaikan keberadaannya ketika mereka terus menjadi sangat menjengkelkan dan memuakkan. Dia diam-diam mengerahkan tenaga pada kakinya dan menghancurkan beberapa batuan biru tanpa suara menjadi bubuk halus. Luo Binghe melindungi Shen Qingqiu dan berkata dengan nada tegas, "Apa yang kau lakukan sekarang?" Luo Binghe menjawab dengan sembrono, hanya ingin mencari seseorang untuk ditiduri. Shen Qingqiu tercengang. Meniduri siapa? Aku. Binghe, kamu, membuka tanganmu untuk semuanya. Terlepas itu pria atau wanita, daging atau ikan, kau akan memakannya selama mereka di hadapanmu. Atau apa karena tidak ada wanita di harem aslimu yang dimenangkan di sini dan kau tidak bisa lagi menahan doronganmu? Binghe mendengus dan mencemooh, siapa yang memintamu menjadi begitu tidak berguna sehingga kamu bahkan tidak punya satu wanita pun? Shen Qingqiu tidak bisa berkata-kata oleh tolok ukur Binghe karena tidak berguna. Namun, perhatian Luo Binghe ada di tempat lain. Dia sangat marah sehingga pupilnya tampak seperti akan menumpahkan darah segar. Dia berkata dengan suara rendah, berani-beraninya kau mempermalukan Si Sun seperti ini. Mata Luo Binghe lainnya tiba-tiba menjadi merah juga. Dia bertemu dengan tatapan tajamnya dan mencibir. Bukan hanya dia yang akan aku hina. Lihatlah betapa tidak berharganya kau. Kau adalah Luo Binghe, tapi kau sangat memalukan untuk berada di sekitar Shen Qingqiu, sampah yang tidak terhormat dan tidak tahu malu ini, setiap hari. Dia belum menyelesaikannya ketika Luo Binghe meledak dengan amarah. Udara hitam meresap ke dalam rumah bambu, membuatnya begitu buram sehingga mereka hampir tidak bisa melihat tangan mereka di depan, tetapi tidak ada yang mundur. Tiba-tiba, cahaya putih menembus kegelapan dari atas mereka. Ternyata, langit-langit kayu dari rumah bambu itu sengaja dibuat, mereka telah membuat lubang besar di sana saat mereka saling melempar pukulan. Luo Binghe mendongak. Seketika, wajahnya menjadi lebih gelap daripada energi iblis yang dia keluarkan. Shen Qingqiu kurang lebih memiliki ekspresi yang sama. Wodepak, apa yang harus dia katakan ketika puncak anding datang untuk memperbaikinya? Luo Binghe tidak mau menghancurkan tempat tinggal bambu, jadi dia melompat keluar pintu dan berteriak, "Keluar!" Yang asli mendengus. Itu juga yang kuinginkan. Gubuk kecil dan rusak ini terlalu sempit dan membatasi. Dua sosok hitam dan putih lenyap dalam sekejap. Shen Qingqiu sedang mempertimbangkan untuk memanggil orang-orang dari puncak Baisan. Namun, saat dia bertanya-tanya apakah mereka akan membantai Luo Binghe tanpa pandang bulu sampai mati, Ming Fan dan Ning Yingying bergegas dengan sekelompok murid. Dia mengira mereka sedang belajar malam ketika mereka mendengar suara aneh dan berlari mendekat, masih membawa gucin dan buku mereka. Tepat pada saat itu, Shen Qingqiu berkata, "Berhenti." Kerumunan murid segera berdiri diam. Ming Fan bertanya, "Si Sun, apa yang terjadi di sini?" Shen Qingqiu memotongnya, "Berlutut." Murid-murid puncak Qingqing segera dan secara refleks berlutut. Shen Qingqiu menambahkan, "Turun dan lari mengelilingi puncak Qingqing. Lakukan 30 putaran. Jika dia mengusir mereka secara langsung, sekelompok bayi ini pasti tidak mau dan bahkan akan bersikeras untuk tetap membantu coret, menambah kekacauan. Dia mungkin akan mengusir mereka dulu." Saat menerima perintah langsung seperti itu, semua murid saling memandang. "Baiklah, karena Si Sun menyuruh kita lari, maka ayo, lari saja."
Sekelompok pemuda dan gadis muda berbaju hijau kemudian berlari menuju bagian bawah puncak Qingqing, mengikuti satu sama lain dalam barisan seperti kereta. Shen Qingqiu menghela napas lega melihat mereka telah dialihkan, lalu berbalik dan dengan cepat melompat ke dalam hutan bambu di belakang gunung. Pria asli itu sendiri bisa sepenuhnya mengendalikan Xin Mo, tetapi bukan orang yang dibesarkannya. Yang ini mudah dipengaruhi dan dilawan oleh Xin Mo, mungkin karena pikirannya tidak stabil, atau karena dia memiliki terlalu banyak gangguan. Karena itu, dia tidak berani menggunakan Xin Mo dengan gegabah dan telah mengambil inisiatif untuk menyegel Xin Mo dengan mantra agar dapat berhati-hati dan menahan diri. Rasanya seperti memiliki jari emas, tetapi tidak berani menggunakannya, memegang mangkok nasi emas, tetapi tidak bisa mengemis makanan. Oleh karena itu, pedang mereka masih terselubung, dan tampaknya mereka berdua terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Namun, kekuatan destruktif dari pertarungan jarak dekat mereka terlalu tinggi. Lusinan lubang dalam telah tercungkil dari tanah, rumpun bambu roboh, daun-daun berguguran menari tertiup angin, burung-burung terbang ke langit dengan tangisan ketakutan. Pada tingkat ini, puncak Qingqing akan berkurang menjadi puncak tuding. Shen Qingqiu menunggu pembukaan sebelum dia mengendalikan Xiuya dan mengirimkannya ke arah Luo Binghe yang asli. Cahaya perak melintas di mata panjang dan sipit. Luo Binghe memiringkan kepalanya dan menjentikkan pedang itu dengan jarinya. Melihat miring ke Shen Qingqiu, dia bertanya, "Kami jelas orang yang sama. Sizun, kenapa kamu membantunya untuk menyakitiku? Siapa yang sama denganmu?" Luo Binghe yang dibesarkan adalah orang yang telah ditransfer oleh sistem ke BL Channel dari kota sastra Ludingding setelah Shen Qingqiu ikut campur dalam plot tersebut. Dia adalah Maiden Luo yang menjadi gila, alias Bin Mei. Dia benar-benar berbeda dari kau, bajingan dominan yang seluruh otaknya penuh dengan pikiran cabul, serta pikiran Zongdian pemeran utama pria stallion yang naik level dengan memusnahkan penjahat ber-IQ rendah dan karakter pendukung. Shen Qingqiu tetap diam dan menatap mata Luo Binghe. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka menyerang Luo Binghe yang asli bersama-sama. Awalnya, dua Luo Binghe kurang lebih sama dalam kekuatan dan kehebatan. Sebagian besar luka di tubuh Luo Binghe yang asli kemungkinan besar disebabkan oleh Luo Binghe. Sekarang setelah Shen Qingqiu bergabung, keadaan mulai menguntungkan mereka. Energi spiritual dan aura gelap melonjak dan terjalin satu sama lain di tengah kilatan putih salju yang halus dan cepat dari pedang mereka. Kerja sama mereka sempurna. Luo Binghe menghindari beberapa gelombang serangan dengan sempit. Dia menyipitkan matanya sedikit seolah amarahnya tersulut, tetapi wajahnya tidak menunjukkan banyak dari amarahnya kecuali untuk mengerucutkan bibirnya. Dia tiba-tiba berkata, "Tekniknya sangat buruk, apa bagusnya dia?" Garis ini terlempar begitu tiba-tiba sehingga tangan Shen Qingqiu bergetar. "Bertahanlah, terus berjuang. Siapa yang tahu bahwa Bingge tidak akan menahan diri. Sizun, kamu memiliki pengalaman langsung atas kehebatanku. Bagaimanapun, kami berdua adalah orang yang sama, mengapa kamu tidak ikut denganku? Aku pasti akan membuatmu lebih bahagia daripada jika kamu tetap bersamanya." Shen Qingqiu membalas, "Diam." Luo Binghe bergumam, "Pengalaman langsung." Shen Qingqiu berkata, "Konsentrasi pada pertarungan." Luo Binghe bertanya, apa yang dia maksud dengan pengalaman langsung? Apa artinya, lebih bahagia daripada jika kamu tetap bersamaku? Luo Binghe berkata dengan ambigu, atau mungkin Sizun benar-benar suka disakiti. Jika demikian, murid ini juga dapat menjamin kepuasanmu. Wajah Luo Binghe berkerut dalam sekejap. Dia tanpa sadar meletakkan tangannya di Xin Mo. Shen Qingqiu buru-buru berteriak, "Jangan ditarik keluar." Luo Binghe sadar kembali dan segera menarik tangannya, tetapi pupil matanya semakin merah dan napasnya menjadi mendesak. Mengertakkan gigi, dia melancarkan serangan dan memulai pertempuran jarak dekat. Ketika kekuatan bertemu dengan kekuatan, dan keduanya memiliki kekuatan dan keterampilan yang sama, hasil akhirnya akan sama. Shen Qingqiu mendengar suara retakan yang tumpul. Anggota tubuh dari dua Luo Binghe, satu dengan tangan kiri patah dan satu dengan lengan kanan patah, tergantung lemas. Bahkan reaksi mereka setelahnya adalah sama, mereka menggunakan kaki mereka saat lengan mereka patah. Jadi, ada dua retakan lagi, dan kali ini, kaki mereka yang patah. Shen Qingqiu tidak tahan lagi. Cukup. Mencoba untuk binasa bersama dengan gerakan semacam ini.
Wajah Luo Binghe tiba-tiba melembut saat dia menatap Shen Qingqiu. "Si Sun, apa kamu menyalahkanku karena menyakitimu terakhir kali?" Yang lain melebarkan matanya dan bertanya, "Si Sun, apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya?" Jika pertemuan dalam sistem dihitung sebagai pertemuan, maka, ya. Shen Qingqiu tidak mau menjelaskan lebih lanjut dan hanya berkata, hanya pertemuan kebetulan. Bingge benar-benar tepat dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia baginya. Dia memasang ekspresi sedih dan berkata, "Itu salahku terakhir kali." Murid ini mengakui kesalahannya. "Tapi bukankah Si Sun baru saja mendapatkan sebuah kesenangan? Aku juga muridmu, bagaimana bisa kamu tega memperlakukanku seperti ini? Pertunjukan yang luar biasa. Kau berpura-pura. Terus lakukan pertunjukan." Kau benar-benar memenuhi reputasi Bingge bermuka dua dan munafik yang bisa tersenyum setuju sambil mengumpat 1000 kali di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, protagonis yang dihitamkan itu licik dan berbahaya. Dia sengaja mengotak-atik pikiran Luo Binghe. Secara alami, Shen Qingqiu tidak akan membiarkannya berhasil. Dia menolaknya dengan amarah yang sejati dan tanpa ragu-ragu, "Aku tidak mendapatkan kesenangan sedikit pun darinya." Segera setelah dia mengatakan itu, dia merasakan mati rasa yang intens dan membakar muncul di perut bagian bawahnya. Tidak ada cara untuk mengabaikan atau menekannya. Seolah-olah ada jutaan semut yang merangkak dengan lengket di dalam tubuhnya. Sudut mulut Luo Binghe melengkung dalam senyuman, dan dia bertanya dengan kegembiraan yang menyeramkan, "Masih bisakah kamu mengatakan apa yang sebenarnya tidak kau maksudkan sekarang?" Darah iblis. Bagaimana dia bisa lupa, selama dia adalah Luo Binghe, dia bisa memanipulasi darah di tubuh Shen Qingqiu. Dari dua Luo Binghe di sini, yang satu menghasut parasit darah, sementara yang lain menekannya. Ini adalah pertarungan kekuatan. Hasil akhirnya adalah semburan mati rasa yang terputus-putus dan mantra panas yang menyengat yang dengan cepat menyebar dari perutnya ke seluruh tubuhnya, bahkan ke ujung jarinya. Shen Qingqiu terengah-engah dan penglihatannya kabur saat tangan yang menggenggam pedangnya mulai goyah. Saat Luo Binghe goyah, pedang Xin Mo di pinggangnya direbut darinya. Ada senyum puas di wajah Luo Binghe yang asli, dengan kegembiraan yang berbatasan dengan rasa haus darah. Saat dia mencengkeram gagang pedang dan hendak mencabutnya dari sarungnya, Shen Qingqiu tiba-tiba berkata dengan dingin, "Jangan senang dulu. Lihat di atasmu." Saat ini, hanya ada ranting-ranting bambu yang bergemerisik dan dedaunan yang bergoyang tertiup angin di atas kepala ketiga lelaki itu. Luo Binghe dapat merasakan bahwa tidak ada ancaman di atas mereka bahkan tanpa melihat ke atas. Dia tersenyum ringan. "Tidakkah kamu meremehkanku dengan menggunakan trik kekanak-kanakan semacam ini untuk mencoba dan menipu murid ini?" "Tidak melihatnya." "Baik, kau yang memintanya." Shen Qingqiu membentuk segel dengan tangan kirinya. Ada jentikan jari yang pasti saat matanya menyipit dalam konsentrasi. Luo Binghe hendak berbicara saat sehelai daun menyapu tepat di depan matanya. Senyumnya membeku. Aliran darah perlahan mengalir di pipinya. Lebih banyak daun bambu mulai berguguran ke segala arah. Tiba-tiba, dedaunan yang dengan santai melayang ke bawah tiba-tiba melesat dan melesat tepat ke arahnya, masing-masing seperti pisau tajam di angin timur. Daun dipetik bunga terbang versi pembaruan, ribuan daun 10.000 bunga. Luo Binghe menggunakan tangan untuk menghancurkan kelompok bilah daun yang diarahkan padanya. Seluruh hutan bambu penuh dengan daun di udara seperti peri yang menyebarkan bunga, dan masing-masing mengejarnya seperti malaikat maut yang memburu jiwa. Daunnya tampak lembut di permukaan, tetapi bisa mengikis daging dan tulang saat bersentuhan. Dia mungkin bisa menghindari satu atau dua bagian, tetapi dengan ratusan dan ribuan dari mereka di langit, sulit baginya untuk tidak bingung. Lebih jauh lagi, dia telah mematahkan lengan dan kakinya sebelumnya selama perkelahian, dan gerakannya dengan demikian terbatas. Shen Qingqiu hendak pindah ketika dia melihat sosok hitam memukul dan menghantam dada Luo Binghe dengan telapak tangannya yang masih utuh. Tepat pada saat itu, dia melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah yang dikenalnya itu. Shen Qingqiu sebenarnya tidak tega memaksa dirinya untuk melanjutkan. Luo Binghe mundur 2 langkah, dan seolah-olah dia sedang menelan seteguk darah. Dia mencibir dan berkata, "Hubungan yang cukup bagus. Tidak buruk, kurasa." Meskipun dia mengejek mereka, tangannya yang tidak terluka terkepal erat dengan urat di punggung tangannya yang muncul dan menghilang sebentar-sebentar. Sejak dia menjadi dewasa,
tidak pernah ada orang yang bisa memojokkannya ke sudut seperti ini. Berada di pihak yang kalah mengingatkannya pada hari-hari ketika dia telah dipermalukan dan diinjak-injak. Teh panas dituangkan di atas kepalanya, gudang kayu bakar yang tidak bisa menahan angin, kekerasan fisik dan verbal yang tidak pernah berakhir, sore yang terik berlutut yang berlangsung hingga larut malam, kurangnya asupan makanan. Hari-hari itu semuanya terkait erat dengan sesosok wajah yang tepat berada di depan matanya sekarang. Namun, sekarang, pemilik wajah ini berdiri di samping orang yang terlihat persis seperti dia, memegang lengan yang patah itu di tangannya, tidak berani menyentuhnya atau melepaskannya. Seolah-olah dia sendiri dapat merasakan rasa sakit itu, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kau harus menyerangnya secara langsung? Kau terus berjuang meskipun kau tahu sedang cedera. Jangan bertindak begitu gegabah lain kali." Meski terdengar seperti teguran, suara itu jengkel, cemas, dan prihatin. Bahkan, orang bodoh pun tahu. Angin dingin menembus hutan saat dedaunan berdesir dan melayang ke bawah. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ini tidak adil. Bayangan kedua pria itu berdiri bersama begitu memesona sehingga matanya sakit dan pinggiran matanya terbakar. Mereka jelas-jelas adalah Luo Binghe. Atas dasar apa yang lain akan bertemu dengan Shen Qingqiu semacam ini, tetapi dia sendiri harus menghadapi versi Shen Qingqiu yang berpikiran sempit, cemburu, dan tidak tahu malu. Atas dasar apa? Barang-barang pakaian dan benda yang disimpan dengan hati-hati, ruang samping yang menyegarkan dan rapi, bisikan lembut, menyayangi, dan memanjakan. Dia jelas hanya ingin mempermalukan mereka. Dia jelas meremehkan hubungan yang menguatkan di antara keduanya. Namun, dia tidak bisa berhenti, tetapi berseru kepada Shen Qingqiu, "Ikutlah denganku." Mendengar dua kata itu, Luo Binghe tertawa dingin dan berkata, "Apa yang kau katakan?" Buku-buku jarinya retak. Dia benar-benar terlihat seperti ingin membunuh. Meskipun Shen Qingqiu menyetujui tindakan memberikan pukulan terakhir untuk menghabisi lawan, pukulan terakhir yang bertahan lama, tetapi apa yang membuat Luo Binghe membunuh Luo Binghe? 1. Membiarkan Shen Qingqiu membunuhnya. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Selain itu, dia tidak tahu apakah halo emas protagonis juga akan bekerja pada Luo Binghe yang asli. Shen Qingqiu menekan dua jarinya di bahu Luo Binghe untuk mencegahnya bersikap impulsif. Saat dia sedang pusing memikirkan bagaimana mengatasinya, Luo Binghe telah bergerak. Dia membuka segel Sinmo. Di tengah gelombang aura hitam dan cahaya ungu, dan di bawah tatapan waspada dari kedua pria itu, dia membuka celah di udara dalam satu tebasan dan melompat masuk. Dia menggigit bibirnya dengan keras ketika dia melihat ke belakang. Dia tidak bisa membiarkan ini. Keretakan menghilang dengan sosoknya. Dia pergi begitu saja. Bingge, begitu mudah untuk dihentikan. Shen Qingqiu tertegun sejenak sebelum dia menjawab, "Hancurkan sisa-sisa Sinmo begitu kita kembali. Benda ini tidak bisa tetap ada di dunia ini. Benda ini terlalu bagi. Jika mereka terus mempertahankannya, siapa yang tahu plot twist seperti apa yang akan terungkap di lain waktu." Luo Binghe menganggukkan kepalanya dalam diam. Meskipun Luo Binghe mungkin tidak membutuhkan dukungannya, Shen Qingqiu terus membiarkan dia bersandar padanya. Mereka baru mengambil beberapa langkah ketika Luo Binghe bertanya dengan sedih, "Si Zun, teknikku, apakah seburuk itu?" "Jujur saja, itu buruk. Itu sangat buruk. Entah itu berciuman, menyentuh, menelanjangi, atau berguling-guling di antara spray, dia sangat buruk sehingga dia berada di kelasnya sendiri. Adapun penetrasi, tidak ada dasar untuk perbandingan, tetapi dari kelihatannya, dia seharusnya juga menerima nilai gagal. Tentu saja, Shen Qingqiu tidak bisa menyuarakannya. Jadi, dia hanya menutupinya, tidak juga. Kekecewaan di wajah Luo Binghe semakin berat. Shen Qingqiu menghiburnya, "Lagi pula, kamu hanya memiliki sedikit pengalaman. Dengan muncul sebagai pemenang dalam cinta dan tempat tidur ratusan wanita, Bingge menjadi veteran yang sangat berpengalaman." Luo Binghe menunduk. Dari kelihatannya, dia sedang mempertimbangkan di sudut mana dia akan emo dan menanam jamur lagi. Ini adalah tampilan yang paling tidak tahan dilihat Shen Qingqiu, jadi dia membujuknya, "Tuan ini akan merawat lengan dan kakimu terlebih dahulu. Lalu, kita bisa memeriksanya bersama. Bagaimana dengan itu?"
Luo Binghe tiba-tiba mendongak. Betulkah? Shen Qingqiu mengharapkan reaksi ini dan menepuk kepalanya dengan rata, rawat lukamu dulu. Luo Binghe mengangguk. Dengan hanya 2 suara retak, Luo Binghe telah menempelkan kembali lengan dan kakinya. Tiba-tiba berdiri, dia menggenggam kedua lengan Shen Qingqiu dengan kedua tangannya yang sekarang masih utuh. Pipinya memerah, dan matanya berbinar ketika dia berkata, sudah baik-baik saja sekarang. Si Zun, jadi mari, memeriksanya bersama. Akhir chapter 84. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.